Oke, masih sama seperti chapter 1045 yang lalu. Chapter 1046 kali ini juga masih dibilang masih menjadi chapter yang santai nih. Belum kembali ada kejadian dan hal yang besar terjadi sepanjang chapter kali ini. Namun di chapter kali ini kita diperlihatkan bagaimana perjuangan dari Shinobi Wano Kuni yang memadamkan api yang sudah berkobar di seluruh penjuru kastil Onigashima Kaido itu. Seperti yang kita tahu, hampir seluruh bagian dari kastil Onigashima sudah terbakar karena makhluk api yang dibuat oleh Kanjuro. Nah, di chapter ini juga sedikit diperlihatkan bagaimana kondisi terkini dari dua sayap terkuat Luffy, bakal Senjo kita, Zoro dan juga Sanji. Sanji memang sudah tidak sadar nih setelah di beberapa chapter yang lalu dia sempat tak sadarkan diri setelah pertarungan besar yang melawan Queen. Namun Zoro terlihat masih tidak bergerak sedikit pun yang menandakan dia belum sadarkan diri setelah beberapa chapter yang lalu. Ini akan menjadi kematian atau kebangkitan untuk Roronoa Zoro sendiri nih. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai One Piece 1046. Bukan lagi Dewa Matahari, Luffy sekarang juga seorang Dewa Petir. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, ini sangat menarik nih. Di chapter kali ini yang ditutup dengan pertarungan yang penuh kekonyolan antara Luffy melawan Kaido. Seorang Kaido dengan julukannya sebagai makhluk terkuat di bumi dan gelarnya sebagai Kaisar Lautan habis-habisan dibuat mainan nih oleh Luffy dengan perubahan kemudian Nika dan juga Gear 5-nya itu. Aksi pertarungan yang lucu mereka diperlihatkan yang mengingatkan kita dengan duel abadi antara Tom melawan Jerry. Ya, Tom and Jerry maksud kita. Namun yang paling menarik di sini di chapter yang lalu kita adalah terungkapnya kembali hal besar dari buah iblis milik Bakasencho kita Luffy. Setelah sebelumnya kita sudah sangat dikejutkan dengan nama asli dari buah iblis itu yang ternyata adalah Hito Hitonomi, Mythical Swan dengan model Nika, dan bukan Gomu-Gomu Nomi seperti yang kita tahu selama 25 tahun manga One Piece ini berjalan. Di chapter 1045 yang lalu kembali terungkap jika buah iblis yang dimakan oleh Luffy semasa kecilnya ini terkandung dua Devil Fruits, di mana satu buah iblis itu. Dan seperti yang dikatakan Kaido pula seperti ini, Luffy menjadikan area pertarungannya menjadi karet, namun di sisi lain dia juga memiliki perubahan fisik layaknya Zoan. Dan yang terakhir, dikonfirmasi pula warna dari perubahan Luffy di Gear 5-nya ini yang ternyata berwarna putih dan bukan berwarna merah atau api seperti yang sudah banyak beredar sebelumnya. Nah, kira-kira kejadian menarik seperti apa lagi nih yang terjadi di sepanjang chapter 1056 kita kali ini? Oke, chapter 1046 ini kita kali ini diberikan judul dengan Raizo. Nah, seperti biasanya jika judul chapter yang secara spesifik menyebutkan nama karakter seperti ini, menandakan jika karakter tersebut akan mendapatkan sebagian besar sorotan di sepanjang chapter kali ini. Dan hal ini memang benar pasalnya karena di chapter 1046 kali ini memang akan berfokus kepada karakter Raizo yang melakukan pergerakan luar biasa, di mana sebagian besar chapter kali ini akan menceritakan bagaimana perjuangan Raizo sang ninja dalam menyelamatkan semua orang di kastil Onigashima dan pemadaman api yang sudah berkobar di segala penjuru itu. Raizo sendiri adalah salah satu dari 9 Akaza yang menjadi pendamping dari Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Dan sama seperti para Akaza yang lain nih, dia juga secara random dipilih oleh Oden untuk menjadi pendampingnya. Di antara ke-9 samurai Akaza ya, Raizo itu menjadi salah satu samurai yang unik karena keterampilannya yang cukup berbeda dengan teman-temannya yang lain, di mana Raizo ini memiliki gelar sebagai ninja dan tentu dia juga memiliki kemampuan yang sangat khas layaknya seorang ninja pada umumnya. Kemampuan menyelinap yang handal, lari yang khas seperti para shinobi di serial Naruto sendiri, dan pergerakannya yang sangat lincah itu menghilang dengan kabut. Ahli dalam melempar shuriken, bahkan Kage Bunshin no Jutsu, teknik andalan para Hokage kita pun dia bisa melakukannya. Dan bukan hanya itu saja nih, sebenarnya masih banyak lagi kemampuan ninja yang bisa dilakukan oleh Raizo ini. Bahkan nih, bagaimana cara Raizo memadamkan api di kastil Onigashima ini pun masih berhubungan dengan teknik-teknik ninja yang dia miliki. Nah, tentu nih tidak akan lupa bagaimana kehebatan dari kemampuan ninja Raizo ini sewaktu melawan Kaido. Dengan gulungan yang memang sangat khas dengan seorang ninja itu, Raizo mampu menyerap Bolo Bird Kaido dan memasukkannya ke dalam gulungan ninja yang selalu ia bawa. Dan bukannya bisa menyerap nih, namun Raizo juga bisa mengeluarkan api Bolo Bird-nya Kaido ini untuk membakar tubuh sang naga itu. Gulungan ninja seperti ini sendiri tentu sudah bukan hal yang asing lah buat kita yang juga mengikuti serial Shinobi Naruto sendiri. Dan memang konsep dari gulungan ninja ini sama, dimana ini akan digunakan untuk menyimpan jutsu-jutsu ataupun sebuah teknik rahasia. Dan ini seperti cara Jiraiya menyimpan teknik Amaterasu dari Uchiha Itachi menggunakan gulungan ninja itu.
Nah, di serial Naruto kita mengenal Tenten juga yang menyimpan berbagai senjata ninjanya, dan itu gulungan ninja yang selalu dia bawa di setiap pertempuran. Dan juga nih ada Naruto yang mendapatkan teknik rahasia Kage Bunshin setelah ia mencuri gulungan rahasia ninja. Oke, kita back to the topic nih ke One Piece. Raizo sendiri diketahui memang sudah memiliki sebuah rencana besar, dan hal ini pun sudah pernah ia utarakan kepada Jinbe. Dan di chapter yang lalu pun Raizo juga berkata jika persiapannya untuk rencananya itu sudah benar-benar selesai. Nah, di chapter 1046 ini akhirnya terungkap sudah rencana besar apa yang dirancangkan oleh Raizo itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan gulungan ninja itu Raizo mampu menyerap dan menyimpan apapun ke dalamnya. Dan di chapter ini kembali terkuak nih jika Raizo selama ini sudah menyimpan gulungan yang berisikan air. Ya, selama ini karena Raizo memang sudah menyimpan gulungan yang berisikan air itu sejak kebakaran yang terjadi di Kastil Oden 20 tahun yang lalu. Yang dimana pada saat itu terjadi kebakaran yang sangat besar di Kastil Oden ini dan mengakibatkan banyak orang yang tidak bisa menyelamatkan diri dan terjebak di dalamnya, termasuk diantaranya istri Oden sendiri, Kozuki Toki. Nah, mungkin karena masih memiliki trauma nih terhadap kejadian itu, Raizo pun juga tidak ingin ada lagi orang yang mati lainnya yang terjadi di Kastil Oden 20 tahun yang lalu. Karena kejadian itulah dan sejak saat itu pun Raizo menyiapkan satu gulungan ninjanya yang dia khususkan untuk diisi dengan air guna mengantisipasi agar kejadian seperti yang terjadi di masa lalu di Kastil Oden itu tidak terulang kembali. Dan ya, sekarang ini kejadian yang ditakutkan oleh Raizo itu kembali terulang, di mana dia bersama dengan seluruh teman-temannya terperangkap nih di dalam Kastil Onigashima yang sudah menyala-nyala karena api dari Kanjuro. Nah, gulungan berisikan air yang sudah dipersiapkan Raizo itu selama ini akhirnya menjadi penyelamat ribuan nyawa orang-orang di Kastil besar Onigashima. Ini diperlihatkan air dari gulungan Raizo ini sudah membanjiri bagian dalam Kastil Onigashima, yang artinya dia sudah mengeluarkan semua air dalam gulungan ninjanya itu guna mengantisipasi kobaran api agar tidak lagi menyebar ke tempat-tempat yang lain yang masih belum tersentuh api. Nah, Raizo tidak sendirian nih dalam menjalankan rencananya ini. Ada pula Jinbe yang turut membantu Raizo. Ya, kita tahu lah Raizo dan Jinbe menjadi kombinasi yang sangat terasik kali ini dalam hal air. Jinbe memang merupakan pawang air karena dia manusia ikan, tentunya memegang peran yang sangat penting di sini. Di mana Jinbe bertugas mengarahkan air milik Raizo itu guna memadamkan api di titik lokasi-lokasi tertentu. Dan oke nih, tentu chapter ini tidak hanya berisikan Raizo dengan rencana airnya itu saja. Kita juga diperlihatkan bagaimana kondisi dari Roronoa-Zoro yang sampai saat ini pun masih belum sadarkan diri. Zoro diperlihatkan dengan dibawa ke sesuatu tempat oleh Franky nih. Ada apa nih dengan Zoro? Akankah ada kejutan besar yang sudah Oda siapkan untuk kebangkitan kembali si Marimo ini? Sangat-sangat ditunggu nih sadarnya Zoro kali ini. Pasalnya kita tentunya menantikan penjelasan dari Zoro mengenai sosok seperti Grim Reaper alias malaikat kematian yang sebelumnya muncul di hadapan Zoro itu. Dan sampailah kita nih di panel terakhir di chapter 1046, yang mana nih panel kali ini memperlihatkan bagaimana epicnya Luffy menangkap petir di sini. Setelah hype Dewa Matahari ini mulai reda, nampaknya sekarang kembali lagi Luffy membuat kejutan dengan menjadi Dewa Petir kali ini. Nah, dengan petir di tangannya itu Luffy kemudian menyerang Kaido, dan Kaido hanya tertawa dan berkatakan, silahkan, mungkin ini akan menjadi serangan terbaik Luffy sampai saat ini. Ya, meskipun sudah secara resmi nih diumumkan jika Boy Iblis Luffy adalah Hitonomi model Nika, namun perlu diingat nih, tubuh Luffy saat ini masihlah karet, yang mana itu membuatnya kebal terhadap listrik ataupun petir. Jika dahulu kita melihat bagaimana Luffy diserang habis-habisan oleh God Enel menggunakan petir berjuta-juta volt dengan daya hancur yang gila-gilaan itu, kali ini kita akan melihat bagaimana Luffy menggunakan serangan yang hampir mirip dengan serangan God Enel itu kepada Kaido. Nah, meskipun Kaido nih juga memiliki kemampuan untuk menciptakan petir, namun bukan berarti Kaido jika memiliki tubuh yang kebal terhadap petir layaknya tubuh karet Luffy ataupun God Enel tentunya. Jadi kemungkinan besar nih serangan petir dari Luffy ini kali ini akan benar-benar menggosongkan tubuh keras sang raja hewan buas itu sendiri. Akhir riwayat bagi seorang Kaido kah? Who knows? Oh ya guys, baru ini untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, kalian bisa cek nih di brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan desain culture-nya sendiri dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan culture-nya sendiri. Dan di next chapter kedua nih, DRTV sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan One Piece dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, kita masih ada kekurangan dan kelebihan pastinya. Nah, buat yang penasaran nih, langsung aja klik link di deskripsi video ini, dan mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee ataupun Tokopedia-nya, jangan sungkan untuk nge-DM langsung ya. So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai One Piece 1046. Bukan lagi Dewa Matahari, Luffy sekarang juga menguasai dan memegang
petir. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.